Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya, tapi sepertinya belum semangat belajarnya. Oke, Ibu tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya semua, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur hari ini masih bisa belajar walaupun secara daring. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi Covid seperti ini, kita masih tetap bisa menjalankan pembelajaran walaupun dengan Google Meet ya, tidak bisa ketemu langsung. Oke. Sebelum memulai pelajaran, supaya pelajaran kita lancar hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Oke, silakan Topik pimpin doa, Topik. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Topik sudah memimpin doa. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut, silakan absen dulu ya. Absennya juga seperti biasa, tuliskan nama kalian di WA grup ya. Dinyalakan videonya biar Ibu bisa lihat wajah kalian. Temannya juga bisa lihat wajahnya. Oke, silakan aktifkan videonya. Oke, biar tidak tegang belajarnya, coba badannya digerak-gerakkan dulu, diregangkan dulu, tangannya boleh, kepalanya mungkin, nah biar tidak tegang belajarnya ya. Oke, baik kita mulai. Hari ini kita masuk ke materi bab baru, yaitu tentang sistem peredaran darah. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau memperlihatkan gambar dulu, silakan diamati. Ya, gambarnya yang Ibu tampilkan sudah nampak. Oke. Yang lain sudah kelihatan? Oke. Coba kalian perhatikan gambar itu. Coba lihat itu gambar apa? Luka. Ya, gambar seorang anak yang sedang terluka. Luka. Pernah kalian mengalami luka? Sekarang bagaimana seandainya luka kalian itu besar sehingga darahnya keluar terus? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kurang darah. Kurang darah, iya betul. Pertama kita pasti kekurangan darah karena banyak darah yang keluar. Setelah kekurangan darah, apalagi yang terjadi kemungkinannya? Kemungkinan kita bisa apa? Bisa meninggal. Kenapa kok kita bisa sampai meninggal? Karena kekurangan darah. Ada yang tahu? Oke, jadi kalau belum ada yang tahu, jadi untuk mengetahui lebih jelas, maka kita akan masuk ke materi sistem peredaran darah. Jadi manfaat kita belajar sistem peredaran darah supaya kita bisa mengetahui organ-organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Selain itu, kita bisa mengetahui bagaimana proses dari darah itu bisa beredar ke seluruh tubuh. Dan pada akhirnya kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menjaga supaya organ-organ pada sistem peredaran darah kita itu tidak terganggu.
Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kalian baca. Silakan dibacakan Pira, coba yang pertama. Dapat mengidentifikasi organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Peserta didik dapat menentukan fungsi organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. 4. Peserta didik dapat menganalisis peredaran darah pada manusia. 5. Peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan pengaruh jenis aktivitas dengan frekuensi denyut jantung. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita nanti kalian akan mengerjakan tugas di LKPD. Itu ada diskusi dan juga ada percobaan. Nah, setelah itu nanti kalian di akhir pembelajaran akan Ibu beri kuis seperti biasa ya. Nanti menggunakan Google Form. Nah, dan untuk LKPD-nya nanti kalian presentasikan per kelompok. Coba kalian amati gambar yang pertama. Itu ya, gambar yang pertama yaitu gambar sistem peredaran darah manusia. Sebutkan sistem peredaran darah manusia. Sebutkan organ pada sistem peredaran darah manusia. Oke, yang lain? Apalagi kira-kira yang mau ditanyakan? Dari gambar pertama dulu. Apa? Biru. Oke, apa nama dari bagian yang berserabut berwarna biru? Oke, Ibu simpan dulu pertanyaannya. Coba lihat gambar yang kedua. Itu gambar apa? Seseorang selesai berlari. Biasanya gimana kalau selesai berlari? Capek ya? Lari. Coba kalau Ricky, kalau selesai berlari apa yang kamu rasakan, Ricky? Capek. Selain capek apa lagi? Haus. Oke. Pernah ngerasakan detak jantungnya enggak kalau selesai berlari? Gimana detak jantungnya? Oke, dari gambar yang kedua, coba buat lagi pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Ya, hubungkan dengan detak jantung. Oke, silakan coba. Buat satu pertanyaan untuk gambar nomor 2, hubungkan dengan detak jantung. Kalau selesai berlari, coba buat pertanyaan. Oke. Apakah berlari dapat mempengaruhi detak jantung? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ira. Apakah berlari dapat mempengaruhi detak jantung? Oke. Jadi dari semua pertanyaan kalian akan terjawab dengan kita melakukan aktivitas di LKPD. Jadi nanti kita akan melakukan aktivitas di LKPD untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian telah sampaikan. Sudah dibuka LKPD-nya? Oke, Ibu jelaskan dulu cara mengisi LKPD-nya. Untuk LKPD-nya, kalian juga bisa lihat di WA sudah Ibu kirimkan. Jadi LKPD-nya ada 2 aktivitas. Yang aktivitas pertama yaitu tentang organ dan mekanisme peredaran darah manusia. Jadi nanti kalian akan mengamati video. Ini sudah ada linknya. Tapi nanti juga akan Ibu putarkan videonya. Kemudian setelah mengamati video, kalian mengerjakan kegiatan atau soal yang ada di bawah ini. Silakan cari informasinya bisa dari buku atau dari handout yang sudah Ibu kirimkan. Oke.
Kemudian ada aktivitas 2. Aktivitas 2 kalian akan melakukan percobaan, yaitu pengaruh jenis aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Ini sini sudah jelas. Jadi nanti kalian akan melakukan 3 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama mengukur denyut nadi setelah duduk tenang selama 1 menit. Jadi nanti salah satu teman kalian satu kelompok duduk selama 1 menit. Setelah itu kalian ukur denyut nadinya juga selama 1 menit. Oke. Kemudian catat hasilnya di tabel pengamatan. Yang kedua sama cara kerjanya, tapi bedanya di sini teman kalian berjalan. Jadi berjalan selama 1 menit, kemudian berhenti dan hitung nadinya juga selama 1 menit. Dan yang ketiga yaitu temanmu berlari kecil selama 1 menit. Ya, jadi temannya lari dulu selama 1 menit, kemudian denyut nadinya kamu hitung juga selama 1 menit. Ini ada gambar cara meraba denyut nadi. Oke, jadi tinggal nanti dicoba saja bagaimana cara merabanya. Kalau tidak paham nanti silakan kalian bertanya di WA group, atau bila perlu boleh nanti video call sambil kalian mengerjakan, mungkin ada yang tidak paham. Dan setelah selesai, silakan jawab pertanyaan di mengasosiasi. Dan kemudian kalian simpulkan. Untuk aktivitas 1, jadi silakan amati dulu videonya, kemudian baru kalian mengerjakan aktivitas 1. Aku meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju
ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke Google Meet. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sudah selesai diskusinya. Baik, selanjutnya seperti biasa kita mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Oke, coba kelompok Hanisa. Pembuluh darah. 1. Arteri, pembuluh nadi. Ciri-ciri denyut terasa. Fungsi membawa darah keluar dari jantung. 2. Vena, pembuluh janin. Ciri-ciri tipis, tidak elastis, denyut tidak terasa, memiliki banyak katup, darah tidak mancar. Oke. Fungsi membawa darah kembali ke jantung. 3. Kapier, berdiameter sangat kecil, sangat tipis, tidak berdenyut, tidak memiliki katup. Fungsi menghubungkan pembuluh arteri dan vena dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oke. Coba kelompok Riki. Komponen darah. 1. Plasma darah. 2. Sel darah merah. Oke, lanjut. Darah menyalurkan nutrisi. Sel darah bekerja. Ya. Berikutnya. Darah darah. Ya, isinya. Tujuan darah salah terjadi luka. Oke. Terjadi luka. Nama siswa Safira. Jenis aktivitas: duduk tenang, denyut jantung 63, denyut nadi 63 kali, berjalan 74 denyut nadi, berlari kecil 110, mengasosiasi bukan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Oke, 2. Jelaskan fungsi jantung, darah dan pembuluh darah. Fungsi jantung adalah berfungsi untuk memompa darah agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Darah fungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh. 3. Jantung bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung pada bagian serambi kanan. 4. Jantung bilik kanan menuju ke bahu-bahu dan kembali ke jantung bagian serambi kiri. 5. Makanan di antara kegiatan manakah di antara kegiatan duduk 1 menit, berjalan 1 menit, dan berlari 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Yang menyebabkan frekuensi denyut jantung lebih tinggi adalah berlari selama 1 menit. Jelaskan penyebabnya. Banyaknya otot yang bergerak menyebabkan metabolisme semakin meningkat sehingga membutuhkan oksigen lebih banyak, maka jantung dan paru-paru bekerja 2 kali lebih cepat. Apakah jenis aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Iya, jelaskan. Karena semakin besarnya aktivitas yang kita lakukan atau semakin besar beratnya kita lakukan akan mempengaruhi pertambahan denyut nadi. Semakin berat kita melakukan aktivitas, semakin cepat denyut nadi kita. Oke. Terima kasih jawabannya. Bagus sekali jawaban dari Pira, juga dari kelompok Riki dan Anissa. Jadi Ibu lihat jawabannya bagus semua.
Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita akan simpulkan apa saja yang sudah kita dapat dari pembelajaran hari ini. Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Sistem peredaran darah Pada manusia, oke ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama simpulkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke. Oke, dari yang sudah kita pelajari tadi, apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Yang pertama ada darah. Riki, apa saja komponen darah? Ada? Ada plasma darah, apalagi? plasma Ya, plasma darah. sel Ya, sel darah putih, Sel darah putih. keping darah, Ya, kemudian keping Keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Oke, ini jadi plasma darah ini di dalam darah itu kandungannya yang paling banyak. Sisanya baru sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Kemudian ada sel darah merah. Nah, ini gambar sel darah merah. Bentuknya konkav. Kemudian di sel darah merah ada yang dinamakan hemoglobin. Apa tadi fungsi sel darah merah? Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh Iya. dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Ya, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, Kemudian sel darah putih. Apa tadi fungsi sel darah putih? berperan dalam imunitas dan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi fungsinya melawan bakteri, virus, jamur yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk yang namanya antibodi. Ini ada beberapa jenis-jenis sel darah putih. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit dan limfosit. Kemudian ada namanya keping darah. Coba Hanisa, apa fungsi keping darah? Hanisa, apa fungsi keping darah? Fungsi untuk pembekuan darah saat terjadi luka. Iya, jadi saat terjadi luka, siapa yang berperan membekukan darah? Yaitu si trombosit. Bagaimana cara trombosit membekukan darah ini? Di bawah ini ada mekanisme pembekuan darah. Mulai dari trombositnya pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Trombokinase menjadi protombin. Protombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K itu menjadi trombin. Trombin menjadi fibrinogen. Fibrinogen akan menjadi fibrin. Fibrin itu adalah benang-benang halus yang nanti akan menutup luka sehingga darahnya tidak lagi keluar. Kemudian ada jantung. Apa fungsi jantung? Apa tadi? Untuk memompa darah. Ada berapa bagian jantung? Ada serambi kanan. Apalagi? Bilik kanan, bilik Ya. bilik kiri, Bilik kiri. bilik kanan, serambi kanan, Dan mata. oke, ada 4 ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. kiri. Ya, ini bagian-bagian jantung secara lengkapnya. Nih, ada juga katupnya. Kemudian di sini letak pembuluh darahnya. Yang ini aorta, ini arteri, yang ini vena dan sebagainya. Bisa kalian lihat. Kemudian ada pembuluh darah. Apa fungsinya? Pembuluh darah membawa darah dari jantung maupun kembali ke jantung. Coba Pira, ada berapa tadi pembuluh darah? Ya. Ada berapa jenis pembuluh darah? 3. Ada 3. Apa saja? Pembuluh arteri atau pembuluh nadi, Iya, yang pembuluh kedua. pena, pembuluh kapiler. Iya, pembuluh arteri, pembuluh pena, dan pembuluh kapiler. Ketiga pembuluh ini memiliki karakteristik
masing. Yang bisa kita rasakan di tangan kita itu pembuluh apa kira-kira yang kuat denyutnya? Pembuluh nadi ya? Iya, pembuluh nadi. Jadi pembuluh nadi itu ya terasa. Dan mekanisme peredaran darah ya. Ada berapa mekanisme peredaran darah tadi? Ada peredaran darah. Peredaran darah apa saja? Kecil dan Besar. iya, besar. Kalau peredaran darah besar, itu ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Pada peredaran darah kecil dan besar, ini ada yang kaya oksigen dan tidak. Kira-kira yang kaya oksigen yang dari mana? Peredaran darah yang kaya oksigen itu peredaran darah yang darahnya berasal dari paru-paru dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kaya oksigen. Tapi kalau sebaliknya, dari tubuh dan menuju ke paru-paru itu kaya karbon dioksida. Ya, jadi itu yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk kelompok yang paling bagus kira-kira kelompok mana? Kelompok terbaik adalah kelompok Sapira. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sapira. Oke, jadi seperti biasa, nanti Ibu akan kirimkan link untuk tugas kalian kerjakan di rumah. Ini soal untuk evaluasinya. Ibu linknya di WA group. Kemudian setelah ini silakan juga kalian mengirimkan refleksi. Jadi refleksi itu isinya apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini hari ini dan apa yang belum kalian pahami. Kemudian kalian juga boleh menganalisis kira-kira apa sih kekurangan pembelajaran hari ini mungkin atau Bu pembelajarannya kurang menyenangkan. Oke, boleh kalian kirimkan di WA group pakai voicemail ya. Jadi supaya Ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian hari ini untuk pembelajarannya. Oke. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi gangguan pada sistem peredaran darah. Nanti dibaca di rumah. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa seperti pada awal pembelajaran. Oke, silakan memimpin doa. Yuk, siapa? Hanisa, boleh pimpin doanya? Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak.